jangan di framing rakyatnya yang jahat sebagai begal. Pemerintahnya yang tolong. Bang, udah banyak nih dosa bang. Ih, enggak laku bang, enggak. Bang, saya mau nanya, kata teman saya di setiap rumah sakit selalu ada kejadian aneh. Emang setiap rumah sakit ada penunggunya? Ya pasti atuh Mang Iwan, banyak malah. Kalau gitu mah rumah sakit angker atuh ya? Kok angker? Itu tadi Mamang bilang rumah sakit banyak penunggunya. Sekarang gini, kalau setiap satu pasien ditunggu oleh satu orang, nah di rumah sakit itu berapa banyak pasien? Bisa ratusan. Ya berarti penunggunya banyak atuh Mang Iwan. Maksudnya penunggu apa? Ya penunggu pasien. Nggak pernah nyambung diajak ngobrol teh. Saya malah lagi ngomongin makhluk halus. Besok dimulai aja lah. Oke, baiklah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Nah, terima kasih. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa nih hewan yang akan kita bahas kali ini? Nah, untuk kali ini kita bagi jadi 3 segmen, Mang. Oh, cuma 3 segmen? Ya, kita bagi 3 segmen. Segmen yang pertama ini tentang kasus Alphard yang ada di Bundaran HI. Ya, dilanjut segmen tentang perbegalan masih, Mang. Tapi ini ada komen dari Menko Kumham yang tidak setuju dengan sayembara ala KDM. Itu. Nah, di segmen ketiga baru hiburan. Ah, biasanya kalau cuman dikit begini pasti tebel. Iya bener Bang, ini setiap segmennya videonya lumayan banyak. Jadi ya ada yang kita medley lah sebagian. Nanti komen kesimpulannya di akhir setiap segmen. Oh, oke lah. Ya. Yang pertama video apa nih? Nah, untuk kasus Alphard ini kita akan bahas dari awal sampai akhir. Jadi awalnya tangkapan CCTV-nya dulu, Mang. Siap. Play. Ya, sengaja saya mute, Mang, audionya karena lagu. Nah, ini penampakan dari CCTV di sekitar Bundaran HI di jembatan, bukan jembatan, zebra cross. Nah, itu ada mobil hitam Alphard tuh nyelonong padahal udah lampu merah untuk memberi orang nyebrang ya. Akhirnya disamperin tuh sama security itu, ditegur, tapi tidak terima tuh yang menegur, yang ditegurnya itu. Akhirnya dibawa ke kantor polisi setempat untuk mediasi. Seperti itu, Mang. Ya pantas aja tuh ditegur. Itu juga kalau saya yang ada di situ saya rewas pasti kaget. Udah lampu merah buat yang jalan mau nyebrang, oh nongol, bukan nongol ya, melintas aja mobil secepat itu. Ya saya juga pasti kaget atuh. Nah, makanya ditegur. Iya, biasanya kalau kita mah nih yang di daerah utara kalau kaget di jalanan pasti keluar bahasa binatang. Ya jangan atuh. Nah, kasus ini juga menarik perhatian Gubernur Jakarta, Mas Pram, yang akhirnya angkat bicara, Mang. Oh, Gubernur Jakarta ikut angkat bicara. Iya, sok mainkan. Oke, play. Kebetulan saya menonton secara berkali-kali satpam yang ada di depan dekat dengan penyeberangan Pullman ke Grand Hyatt. Dan dari data CCTV yang juga kita miliki sebenarnya lebih lengkap dari apa yang viral tadi. Yang pertama adalah untuk nasibnya satpam saya akan meminta untuk tidak dipecat atau diberhentikan. Bahkan yang bersangkutan sebenarnya malah menjalankan tugas dengan baik sekali. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Nah, itu tadi Mas Pram. Ya, saya setuju apa kata Mas Pram. Satpamnya jangan dipecat dan dia nggak salah tuh. Nah, itu juga kan berarti kan si pengendara mobil itu kena kasus pemalsuan kalau kayak gitu. Oh, pemalsuan? Ya kan tadi plat nomornya plat nomor palsu, Mang Iwan. Oh, itu. Hanya segala yang palsu-palsu itu takutnya kena kasus hukum. Ya pastinya begitu, Mang. Itulah makanya saya nggak mau masang gigi palsu. Takut kena kasus hukum. Kasus hukum apa gigi palsu? Pemalsuan. Apa gigi palsu mah aman, Mang. Sama kayak rambut palsu juga aman. Oh, aman berarti ya harusnya ya? Ya
aman lah. Ya, berikutnya. Selanjutnya apa? Nah, kita putarkan video mediasi damainya di antara mereka, Mang, di Polsek Menteng. Sok, dimainkan. Nah, kita mainkan. Play. Salaman dari dua orang. Oke, abang. Ya, terima kasih banyak. Siap. Ya. Nah, itu Mang mediasinya. Biasa sampai 6 jam, Mang Iwan. Iya, Mang, 6 jam. Biasa 6 jam. Security jaga kalau sip-sipan 8 jam. 1 jam istirahat. Berarti dia cuma 1 jam doang itu ada di lokasi kerjanya berarti ya. Ya gitu deh. Miriwe. Ampun. Nah, setelah ditelusuri, ternyata 3 orang yang di dalam mobil Alphard itu anggota Polda Jabar, Mang. Terus ternyata polisi. Iya, Mang. Kenapa polisi ngajarin pakai plat palsu? Nah, itu lagi diselidiki. Udah Jabar lagi. Ini mencoreng nama baik Jabar ini. Betul, Mang. Harus ditindak. Ya emang ditindak, Mang. Akhirnya mereka diproses kode etik itu di Polda Jabar. Iya bener gitu. Jadi tidak ada yang kebal hukum. Apapun pangkatnya, apapun jabatannya. Iya, bener, Mang. Iya, karena kalau yang namanya kebal hukum itu ternyata lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Ya daripada kebal santet gitu, Mang Iwan. Ya, wah. Sekarang mau puterin aja tanggapan dari Bapak Aing, coba. Oh, Bapak Ing ikut bicara juga. Siap. Play. Ucapkan terima kasih terhadap Kapolda Jabar dan jajaran Dirpropam Polda Jabar yang telah melakukan penindakan terhadap ketiga anggotanya yang melakukan perbuatan yang tidak patut dilakukan dengan melanggar lampu lalu lintas, membahayakan keselamatan penyeberang, melakukan upaya perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak patut dilakukan terhadap security yang menegurnya. Dan semoga ke depan tidak ada lagi peristiwa yang seperti itu. Nah, itu Mang, kenapa Bapak Aing ikut bicara karena Polda Jabar. Ya, berarti Bapak Ing istilahnya berterima kasih kepada Polda Jabar karena akhirnya 3 orang anggota Polda Jabar itu diproses ya kan sesuai hukum yang berlaku. Nah, ini uniknya nih, Mang. Satpam HI itu akhirnya diundang KDM. Ternyata orang Bandung juga. Ah, Iya. jadi yang 3 orang di mobil Alphard itu Polda Jabar dari Bandung berarti kan. Nah, terus security yang jaga di HI-nya juga ternyata orang Bandung. Betul. Berarti ini mah termasuknya laga tandang, Mang Iwan. Kenapa laga tandang? Iya kan mainnya di Jakarta di Bundaran HI. Oh iya juga ya. Jadi mainkan aja videonya yang ketemu Bapak Aing. Oke, siap. Mainkan. Play. Ini saya sudah bertemu dengan siapa? Victor Harifa, security yang menegur oknum aparat, kemudian oknum aparatnya tidak terima karena ditegur di Bundaran HI, yaitu menabrak rambu lalu lintas tanda lampu merah sehingga membahayakan keselamatan pejalan kaki yang nyebrang, betul kan? Dan ternyata dia ini orang Bandung, berasal dari Nias. Tinggal di Bandungnya di mana? Di Pasteur, Bapak. Di Pasteur, dan sengaja datang bertemu saya hari ini, ya kan? Untuk ingin pindah kerja sebagai security. Jadi rencananya insya Allah nanti pindah kerja sebagai security di Jakarta, kerja menjadi security di Bandung. Nanti jaga di sekitar Gedung Sate yang hari ini lagi proyek pembangunan penataan areal halaman Gedung Sate. Saya yakin jajaran Polda Jabar akan bersikap tegas pada anggotanya yang melakukan pelanggaran lalu lintas, ya. Dan kita juga semua sama-sama saling menghargai tugas kita masing-masing. Hatur nuhun. Nah, itu Mang. Ternyata security itu tinggal di Bandung juga. Ternyata orang Pasteur. Iya, tinggal di Pasteur. Bener kata saya tadi, ini laga tandang. Tuh. Ya karena sebuah pemainnya dari Bandung, Iwan. Ya udah atur aja sama Mamang. Atuh jangan malu-maluin Bandung dan Jawa Barat. Nah, saya bikin apa namanya? Bukan kerusuhan ya, apa namanya bikin kasus lah ibaratnya di daerah orang.
sampai gubernurnya harus angkat bicara, Merepotin. jangan ya, lain kali. Kalau di daerah orang nggak boleh, kalau di daerah sendiri boleh dong. Sama aja, jangan. Mau di daerah orang, mau di daerah sendiri, yang namanya bikin kasus ya jangan atuh. Ya apalagi aparat harus jadi contoh yang baik. Iya. Oke lah, kita masuk ke segmen kedua, Mang, masih tentang perbegalan. Selanjutnya ini tentang perbegalan masih rame ini masih. Yang ramai bukan begalnya, Mang, tapi sayembaranya, malah sampai dikomen oleh Menko Kumham, Bapak Begitu. Profesor Yusril. Kayaknya dia tidak setuju, Mang. Sok nih. Oke, kita mainkan. Play. Kalau saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, ya, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini karena khawatir nanti mendorong masyarakat jadi main hakim sendiri. Polisi itu berwenang untuk melakukan penangkapan, pengejaran terhadap mereka yang diduga melakukan pembegalan di jalan, begitu ya. Dan masyarakat sebenarnya dapat memberikan laporan atau membantu polisi dalam menangkap begal ini, tapi jangan kemudian main hakim sendiri. Nah, itu yang harus dijaga ya. Jadi pendapat saya kalau sayembara seperti itu sebaiknya jangan dilakukan karena akan memancing masyarakat, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit ya. Dikasih misalnya 10 juta, 5 juta, orang sudah siap pasang golok terus bawa pentungan, jaga-jaga nih. Nah, khawatirnya nanti orang yang bukan begal malah dipentung jadi begal, kan begitu. Jadi kalau saya boleh menyampaikan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, ya, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini karena khawatir nanti mendorong masyarakat jadi main hakim sendiri. Nah, itu, Mang, tanggapan dari Pak Menteri. Ya, itu Bapak Menteri jadi menghilangkan profesi baru, Bang Iwan. Profesi apa? Iya, baru berapa hari umurnya itu yang pada jadi pemburu begal. Kalau emang tidak boleh kan jadi hilang profesi barunya. Atau itu bukan profesi ya, tuh, Mang, sampingan. Tapi kan kita lihat hasilnya yang kemarin katanya marak, akhirnya kan nggak ada sama sekali. Karena para begalnya pada ketakutan karena diburu warga. Nah, iya. Nah, hal positifnya kan itu. Nah, ini ada argumen dari Bapak Aing terkait kekhawatiran main hakim sendiri. Ya, main hakim sendiri yang sebenarnya rame-rame. Iya, kok diputar aja videonya. Coba kita mainkan. Play. Logikanya sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, nggak usah digebukin mati, lumayan 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa? Misalnya ronda, udah dia ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Nah, yang seperti itu kan harus dipacu warga kita, ya kan, warga kita kan belum seperti warga di negara maju lainnya ya. Kita harus terus dimotivasi. Ya kan harus diserahin, nggak boleh mereka dalam keadaan babak belur, ya kan, nggak boleh kan. Kalau lecet dikit ya mungkin boleh, tapi kalau babak belur kita nggak kasih hadiah. Pas saya katakan kan nanti yang diberi hadiah itu nanti yang sudah memenuhi kualifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres. Ada benernya juga Bapak Aing kalau kayak gitu mah, Mang Iwan. Iya, logis. Iyalah, kalau misalnya sampai kenapa-kenapa si penjahatnya itu kan nggak jadi dapat hadiah. Betul, Mang. Nah, makanya biar mereka yang menangkapnya dapat hadiah, nah itu si penjahatnya itu harus dijaga dengan baik-baik. Yang penting harus hidup kan gitu. Iya. Iya, kalau perlu mah dietalasein. Kenapa dia etalase? Biar nggak ada yang nyolek, Mang Iwan. Oh, biar gak ada yang nyolek. Iya, kan terakhir katanya kalau bonyok-bonyok juga nggak dapat hadiah. Nah, berarti supaya jangan ada yang nyolek, ya udah dietalasein aja. Ya udahlah, atur aja mau Mamang kalau Mamang yang nangkep. Nah, ini berbeda dengan Pak Menteri. Guru Gembul justru mendukung sayembara dari Bapak Aing ini, Mang. Nah, kan Guru Gembul juga mendukung. Tok, coba dimainkan aja videonya, Mang. Kan, play. Bandung dan Jawa Barat yang sekarang lagi ramai lagi dengan perbegalan dan kriminalitas. Ada sayembara dari KDM. Iya. Seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok, kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Oh, hidup. Saya ucapkan terima kasih. Hidup. Mari kita bersama waspada, berani kita lawan berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat. Terima kasih. Mantap Pak KDM. Jadi ini tuh saya tuh sangat mengapresiasi ini karena gini,
ada opini di tengah-tengah masyarakat bahwa kalau kita melawan begal, kita bisa dikriminalisasi. Betul kan? Ya. Dan kita tuh menemukan berkali-kali kasus di mana begal melakukan aksi kekerasan pada ya kita, kemudian kitanya melawan, kitanya dijadikan sebagai tersangka. Itu berapa kasus kemarin? Itu banyak sekali kasusnya itu. Jadi dengan adanya KDM ini, saya pikir bukan janji soal duitnya 5-10 juta, tetapi ini adalah jaminan kepada warga kalau melawan dan menangkap begal, dia yang diapresiasi. Nah, inilah yang harus dicatat. Ya kalau uangnya syukur lah ya, kepada KDM itu kan suka suka bagi-bagi duit. Tapi itu saya pikir sekunder. Yang lebih pentingnya itu adalah pernyataan jaminan bahwa pemerintah daerah setidak-tidaknya itu justru akan memberikan apresiasi kepada warga yang melakukan perlawanan dan penangkapan terhadap begal dan para kriminal. Nah, itu pendapat Guru Gembul, Mang. Oh kan, Guru Gembul juga bilang mantap. Iya, mantap katanya. Ya kan emang harusnya apabila ada orang atau masyarakat yang membantu istilahnya memberantas kejahatan, yang harus diapresiasi atuh, bukannya malah diperkarakan. Betul. Di sini nih letaknya HAM di Indonesia itu kalau kata saya mah salah kaprah, kalau bisa dibilang salah kaprah mah. Kenapa tuh Mamang bilang salah kaprah? Ya karena para penjahat itu adalah orang-orang yang tidak mengindahkan atau tidak peduli dengan HAM orang lain. Kenapa juga harus kita pikirin HAM-nya? Apalagi yang pakai kekerasan. Iyalah. Yang berhasil mengalahkan begal bukan dapat apresiasi malah jadi tersangka. Nah, maksudnya, kalaupun misalnya ada yang sampai terjadi kenapa-kenapa, kalau emang dia terbukti adalah emang penjahat, tetap yang nangkepnya itu harus diapresiasi. Ya seharusnya begitu, Mang. Contohnya di luar negeri, kalaupun itu penjahatnya sampai tiada begitu, tetap diapresiasi. Yang penting terbukti itu penjahat. Iya, bukannya malah jadi tersangka lagi. Nah, ini Mang ada si Dorna keluar-keluar di depan DPRD ngebahas begal juga, tapi ngejelekin Bapak Aing coba. Apa sih ada dia melulu di setiap isu? Iya, heran saya mah. Kayaknya dia emang dapat tugas khusus, Mang. Dan udah pasti kalau dia yang ngomong mah harus Bapak Aing yang salah. Oh iya, prinsip itu mah wajib. Malah kali ini ngomongnya di depan DPRD. Oh gitu. Dia hadir di depan DPRD. Iya. Tapi bukan mengkritik DPRD, malah ngejelekin Bapak Aing, pasti begitu. Oh ya udah pasti. Ya kan? Coba mainkan videonya. Coba mainkan. Play. Dalam amanah Undang-Undang Dasar 45 untuk memakmurkan rakyat, bukan jadi pemborong untuk membangun. Membangun banyak teman saya pemborong di sini. Ya, nggak usah pakai gubernur. Ya, jadi bagaimana nasib rakyat sekarang? Banyak yang sudah jadi gembel. Ya, poin kedua, rumah-rumah. Ya, rumah-rumah di Bekasi digusur katanya di tanah negara. Emang tanah negara tanah siapa? Tanah si Edi. Tanah negara tanah rakyat. Belajar ke Jakarta. Bagaimana Jakarta menggusur itu dengan menggeser. Jawa Barat kejam. Saya sepakat kalau tambang ini merusak alam, semua tambang tutup aja di Jawa Barat. Tapi rakyatnya jangan dimiskinkan. Harus ada solusi. Jangan cuma konten beber-beber ini alam, tapi rakyat lapar, jadi tinggali. Kalau sedang pilot begini, jangan di-framing rakyatnya yang jahat sebagai begal. Pemerintahnya yang tolong. Karena kejahatan muncul karena kemiskinan. Tanya sosiolog. Saya bukan sosiolog, tapi saya tahu ini. Nah itu Mang. Ya dia bilang tanah negara itu tanah rakyat. Terus kalau nurutin maunya dia, berarti orang bebas gitu membangun di atas tanah negara. Gitu maunya. Itu kalau kayak begitu mah kembali lagi ke zaman Tarsan atuh. Zaman Tarsan? Iya, maksudnya jadi hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang dapat tanah banyak. Iya gitu. Nggak jelas. Namanya juga Dorna, Mang. Berarti boleh dong kita membangun rumah di tengah-tengah stadion GBK. Waduh, kenapa jadi boleh? Ya kan itu tanah negara, tanah rakyat kata dia. Oh iya. Ngaco. Emang ngaco. Terus dia bilang di Jakarta menggusur itu menggeser. Kata siapa? Main ke Jakarta atuh, jangan kerumpin terus mainnya ke Jakarta. Ya dibongkar mah dibongkar, nggak ada urusan geser. Saya ya pernah tinggal di Priuk, Gudang Baru.
Nah, sekarang dijadikan pelabuhan, dibongkar bukan digeser. Karena itu mau dijadikan pelabuhan, karena itu tanah negara. Siapa bilang digusur, digeser, dibongkar. Tanah merah dekat Pertamina aja dibongkar. Coba disebut Jawa Barat kejam, dikasih kompensasi 10 juta masih dibilang kejam, dikasih profesi apa istilahnya alternatif masih dibilang kejam. Mulutmu yang kejam mah. Fitnah tiada henti, ya Mang. Itu kenapa dia dikasih mic ya Mang? Aneh. Terus dia bilang rakyat jangan di framing menjadi begal. Begal mah bukan framing, koplok. Dapat koplok satu. Jelas banyak korbannya, ada korbannya. Kok dibilang rakyat di framing jadi begal? Ya begal-begal ya, rakyat beda tuh. Di framing jadi begal. Terus kalau misalnya rakyat di framing jadi begal, yang memburu begal siapa? Begal juga. Ararane. Daripada Mamang makin emosi, kita dengar aja apa kata Bapak. Siap. Kita dengarkan aja dari Bapak. Play. Semoga sudah mulai nyaman dari teror begal. Saya menyampaikan terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan otokritik terhadap sayembara tangkap begal, tangkap maling, tangkap copet, tangkap jamret, tangkap rampok. Yang mengkhawatirkan, satu, main hakim sendiri. Dua, lahirlah drama begal, pura-pura jadi begal padahal untuk mendapatkan sayembara. Saya juga terima kasih buat Pak Menko Hukum dan HAM, Profesor Yusril, kebanggaan saya. Saya sampaikan beberapa hal yang harus menjadi dasar alasan argumentatif dari sayembara ini. Yang pertama, bahwa sayembara ini justru untuk mencegah terjadinya upaya main hakim sendiri atau main hakim rame-rame yang berujung pada kematian. Karena selama ini ketika maling tertangkap cenderung dihakimi bahkan sampai meninggal. Saya banyak menangani masalah ini dan bisa dilihat dari tayangan media sosial yang saya miliki. Dari mulai meninggal karena nyuri motor, nyuri ayam, nyuri domba, sampai nyuri labu. Kan? Korbannya jadi dua. Korbannya adalah malingnya dan yang menganiaya sampai meninggalnya. Karena dua-duanya harus menghadapi hukuman. Kalau malingnya meninggal ya dia menghadapi hukuman nanti di alam akhir. Dengan adanya sayembara ini, maka ketika ditangkap maling, begal, dan sejenisnya, orang cenderung tidak akan menghabisi sampai meninggal. Karena dia merasa akan mendapat imbalan atau hadiah dari apa yang dia lakukan. Sehingga barang yang hilangnya bisa terganti dengan nominal yang saya umumkan. Sehingga main hakim sendiri sampai meninggal tidak akan terjadi. Ini justru untuk mencegah. Yang kedua, bahwa nanti ada yang pura-pura berdrama jadi begal untuk dapatkan uang. Ya tidak mungkin. Karena uang diberikan setelah pelaku pembegalan yang ditangkap atau pelaku maling yang ditangkap itu memang betul maling dan nanti menjadi tersangka dan ditahan. Mana mau ada orang pura-pura ingin ditahan untuk dapatin imbalan. Harus menghadapi pengadilan. Menurut saya ini tidak mungkin. Yang ketiga, ada yang ngomong lagi, selesaikan aja pengangguran. Ya betul, kita juga setiap hari berusaha menyelesaikan pengangguran, membangun investasi. Tapi ingat, pencurian, kejahatan, maling, dan sejenisnya itu tidak melulu karena menganggur. Satu, ada faktor yang disebut dengan tradisi lingkungan, yaitu kebiasaan yang turun-temurun pada sebuah lingkungan. Sehingga kita tahu, di Indonesia ini ada satu kampung atau satu desa yang itu menjadi sarangnya garong. Banyak garong lahir dari situ. Sarangnya bajing loncat. Sarangnya copet, bahkan sampai ada pelatihannya. Sarangnya maling motor. Sarangnya begal. Dan ini semua terorganisir. Jadi tidak melulu hanya persoalan pengangguran. Itu kata Bapak Aing, Mang. Ya dalam hal ini berarti Bapak Aing menjawab untuk dua orang sekaligus ya. Siapa aja itu, Mang? Yang pertama menjawab statement dari Bapak Yusril Iza Mahendra gitu kan sebagai Menkumham ya. Nah yang kedua itu menjawab si Dorna Dodol Permana. Nah iya, terus menurut Mamang gimana? Ya kalau argumen untuk Menteri Menkumham Pak Yusril ya mungkin akan didengarkan dan akan dipertimbangkan, saya yakin. Karena Pak Yusril itu orang cerdas gitu kan. Pasti. Tapi kalau jawaban untuk si Dorna mah percuma, kata saya mah dijelasin panjang lebar juga nggak bakalan masuk. Apa tuh nggak masuk? Ya karena dia mah apa ya,
Punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar, Nyanyi. punya otak tapi tak berpikir, punya hati tapi tak merasa. Buta tuli dari Haji Roma Irama. Iya begitu. Jadi benar kata Sayyidina Ali, Gimana tuh? jangan berdebat dengan orang bodoh. Emang kenapa berdebat dengan orang bodoh? Iya, kalau Pak Yusri kan orang cerdas, pasti dia mempertimbangkan argumen-argumen dan masukan dari Bapak Aing. Nah, kalau si Dorna mah nggak bakalan ada pertimbangan, dia mah tetap KDM harus salah. Prinsip itu. Makanya benar kata Sayyidina Ali, jangan berdebat dengan orang bodoh, nggak bakalan menang. Oh, itu maksudnya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti apa yang kita katakan. Nangkep istilahnya. Dan satu lagi yang Mang Iwan kemarin ngomong, orang bodoh tidak akan merasakan kalau dia bodoh. Ini orang bodoh tidak tahu kalau dia bodoh. Iya, dia mah nggak tahu kalau dia bodoh. Oke, Mang, supaya tidak stres, gimana kalau kita hiburan? Oke, hiburan. Dari Apa nih temanya hiburan kali ini? hiburan kali ini masih berkaitan dengan kriminal, Mang Iwan. Mang ada kriminal yang jadi hiburan? Ada, kriminal juga bisa jadi hiburan. Oh, memainkan satu buat contoh. Nah, kita kasih contohnya ya. Satu, ini adalah aksi senyap tapi menghilangkan. Waduh, apa ini maksudnya? Nah, kita mainkan aja. Play. Gotta make a move to a town that's right for me. Waduh, mau kabur. Itu dia. Aksi senyap tapi menghilangkan. Menghilangkan. Pura-pura mulet. Hilang aja ikan. Dia kayaknya udah mikirin sejak lama gimana caranya ini supaya dapat. Nah, sepertinya sudah terlatih. Ya, video berikutnya, Mang, nih tentang apa? Ya, berikutnya ini tentang pembun-bun bayarin. Pembun-bun bayarin. Ya, ngerti lah, pembun-bun bayarin yang amatir dan baru magang. Oh, main kan? Penasarin? Play. Waduh, beneran amatir itu. Mang Iwan. Itu mah jadi senjata makan tuan. Kayaknya waktu pelatihan tidur kayaknya dia mah. Oh, yang begitu emang ada pelatihannya, Mang? Ada tuh kayak di film-film. Oke, Mang, dilanjut lah video berikutnya. Oke, selanjutnya ini tentang saksi, Mang Iwan. Oh, tentang saksi. Saksi apa? Nah, saksi sebuah kejadian, tapi malah bikin pusing. Atau bisa-bisa dia jadi tersangka kayaknya. Oh, coba mainkan. Ya, play. Jadi Bapak yang menyaksikan kejadian perkelahian tadi itu? Iya, Bu. Anda kenal dengan tersangka? Tidak, Bu. Anda yakin tidak kenal dengan orang ini? Nah, kalau orang ini saya kenal. Namanya Ahmad. Tadi Anda bilang tidak kenal dengan tersangka? Iya, Bu. Saya tahu namanya Ahmad, bukan tersangka. Jadi Anda kenal dengan saudara Ahmad? Tidak, Bu. Loh, tadi katanya kenal? Sama Ahmad kenal. Tapi sama saudaranya tidak, Bu. Ya, emang sih jawabannya musingin, Bang. Tapi kenapa bisa jadi tersangka? Iya, karena dia memberi keterangan yang berbelit-belit. Jadi dianggapnya melindungi tersangka. Oh, dianggap sekongkol kali gitu. Makanya jangan liar kalau ditanya teh, muter-muter kayak gasing. Ya, mungkin dia gugup, Mang, karena ditanya petugas. Itu makanya Mang Iwan, saya mah kalau ada orang nikah, saya mah nggak mau dijadiin saksi. Emang kenapa? Itu takut jadi tersangka ujungnya. Alah, ya beda tuh saksinya. Sok yang terakhir, masih ada? Yang terakhir. Yang terakhir ini begini. Ada penjahat, ya kan? Ada korbannya. Nah, biasanya kalau penjahat ketangkep, dinasehatin sama korbannya atau sama yang nangkepnya. Ini kebalik. Balik gimana? Malah penjahatnya yang menasehatin korbannya. Oh, ada yang begitu? Iya, ada videonya. Play. Oh, hebat kok ya. Dasar maling, nggak ada otak. Abang siapa? Aku yang punya rumah. Jadi ngapain? Pintu semuanya dikunci, pintu depan dikunci, pintu belakang dikunci. Kemaruk kali jadi orang. Heran, orang yang mempersulit pekerjaan orang lain dosa, Bang, tahu? Itu nasi siapa itu? Punya siapa tadi makan di meja nggak habis?
Orang lain mau makan aja susah bang. Ini malah makan nggak dihabisin. Ih, aku nggak tahu bilang lah bang. Baru jumpa sama aku sekali aja kayak gini ya bang. Udah banyak nih dosa bang. Ih, nggak lah aku bang. Nggak. Jangan dekat-dekat aku bang. Jangan abang sentuh aku bang. Jangan abang dekat sama aku ya. Najis sekali aku. Nggak sudi aku dekat. Coba bang. Yang maling dia yang ngomel. Ya kan? Ada aja. Itu yang kemalingan mengong aja bukan ngejar. Ini sebenarnya orang yang pintar memutarbalikkan fakta ini si penjahat ini. Jadi playing victim. Dia yang jahat seolah-olah dia yang korban. Nah, yang mau nangkep dia seolah-olah dia yang jahat. Oh, memainkan psikologis ini kayak Mang ya. Iya, jadi kalau kata saya mah ini kalau dimodalin bisa sukses orang ini Mang Iwan. Oh, bisa sukses. Sukses jadi apa? Jadi politisi.